Orang tidak pernah tahu kekristenan itu siapa yang salah. Tapi kalau ada orang yang melanggar firman Allah, dia jadi batu sandungan buat sesama. Akhirnya yang busuk adalah semua kekristenan. You know, you are very important. You're part of the kingdom. Bagian dari kerajaan itu. Gak ada orang di sini too small. Jangan bermental jemaat. Bermentallah anak-anak raja. Kita itu in a kingdom. Berada dalam satu kerajaan. Orang dunia gak ngerti kenapa kita begini. Mereka juga gak paham. Tetapi kita dalam kerajaan sorga, kita mengerti. Dalam kerajaan sorga ini, Yesus sebagai rajanya. Dan kita ini sebagai umatnya. Kita tahu mengapa kita memberi diri, mengapa kita melayani. Mengapa kita memberikan persembahan kita, mengapa kita melakukan misi. Mengapa kita mengampuni, mengapa kita mengasihi. Mengapa kita baca firman. Mengapa kita mendidik anak dengan cara yang Yesus ajarkan. Kami bersyukur bukan hanya Engkau sudah menjadi juru selamat bagi bangsa-bangsa, tapi Engkau juru selamat kami secara pribadi dan bagi setiap keluarga. Selamatkan Tuhan every remaining member, setiap anggota keluarga yang tersisa, yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhannya. Hamba berdoa supaya Engkau berbicara melalui lidah, bibir, mulut hambamu sambil kau sembunyikan ya Tuhan Yesus selalu di balik salibmu agar mereka semua bisa melihat terang Injil yaitu Yesus Kristus dan hidup di dalam kebenaran. Bapa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di sini seperti yang kau kehendaki di sorga. Urapi kami semuanya, kami bersyukur kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kita akan pelajari suatu firman yang bukan hanya untuk hari Natal. Saya akan khotbah melampaui palungan. Tidak hanya bicara soal yang cerita klasik tentang Natal. Tapi let's talk about Jesus. Mari kita bicara tentang Yesus. Dan apa yang kita bisa pelajari. Rema-rema, wahyu-wahyu, hikmat-hikmat. Khususnya untuk menggiring kita tahun depan. Kita akan baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 1, kita akan bahas satu individu. Dan dari cerita ini kita akan melihat relevannya untuk hidup kita. Yaitu Theophilus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. By the way, kalau Anda ada di dalam kota, jangan lupa 31 Desember kita akan sama-sama terima impartasi. Dan kita mau memasuki tahun yang baru dengan cara yang benar. Karena itu kita akan adakan ibadah tutup tahun. Nanti di sana saya jabarkan visi kita mengapa begitu. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11 bunyinya, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Theophilus, ayat 1. Hai Theophilus,
Dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Theophilus ini adalah figur misterius. 2 buku di Alkitab dituliskan untuk beliau. Theophilus ini kita tidak tahu pasti karena Alkitab tidak memberikan perinciannya. Tetapi tradisi gereja mencatatnya sebagai seorang Roman governor. Sebagai seorang gubernur Itali seperti Pontius Pilatus. Jadi ini orang penting. 2 buku ditulis untuk dia. Ini adalah buku kedua. Buku pertama adalah kitab Injil, yaitu kitab Lukas. Ditulis dua-dua oleh seorang dokter, Dr. Lukas namanya. Theophilus ini gak tahu sepenting apa, kenapa dokter ini menuliskan Lukas 16 pasal dan Kisah Para Rasul 28 hanya untuk satu orang. Dia mungkin seperti Cornelius ya, yang akan saya bahas siang nanti. Orang ini mungkin punya influence, pengaruh cukup besar. Jadi Dr. Lukas mencatat menulisnya. Saya bacakan aja, nggak usah dibuka. Kitab Lukas ya, Injil Lukas bunyinya begini ayat 1-4. Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ada kata Theophilus yang mulia, your honor. Berarti orang ini pasti kedudukannya tinggi. Orang Itali. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman, kata Lukas. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Jadi Dr. Lukas itu seorang yang ilmiah. Dia bukan orang yang superstisi. Jadi kekristenan itu betul-betul terdiri dari orang-orang biasa, nelayan tidak berpendidikan, sampai orang-orang berpendidikan tertinggi di zamannya seperti Dr. Lukas. Ini orang-orang yang lahir baru semuanya. Kenapa saya adalah orang Kristen? Bukan karena saya memeluk agama. Karena saya tahu Yesus itu nyata. Dan terlalu nyata perubahan hidup dari atas sampai bawah. Dari orang biasa sampai luar biasa. Orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saya tidak perlu survei dulu. Waktu saya terima Yesus 32 tahun lalu, itu pengalaman pribadi. Gak ada orang yang beritahu. Gak ada orang yang suruh. Saya gak riset dulu siapa saja yang sudah Kristen sebelum saya. Kita semua masuk dalam kerajaan Allah itu karena kasih karunia. Karena suatu hari Tuhan mengetuk pintu dan Roh Kudus memenangkan kita. Tapi setelah saya masuk di dalamnya, saya sadari, wow. Dari worker sampai lawyer. Dari judge, hakim sampai terdakwa. Dari yang dipenjara sampai aparatnya. Dari jenderal hingga sersan. Dari pengusaha UMKM kecil sampai konglomerat. Dari orang yang konglomerat sampai orang yang menganggap dirinya melarat. Ikut Yesus semuanya dan mencintai Tuhan. Saya telah menemukan agama saya yang tepat. Karena saya tidak memeluk sebuah agama. Bagi saya jalan keselamatan. Dan Theophilus ini diinjili oleh seorang dokter. 2 kali dituliskan dan secara ilmiah diperinci. Saya ulangi lagi ayat 3 di Injil Lukas ya, pasal 1 ayat 3. Karena itu setelah aku menyelidiki dengan peristiwa itu, dimunculkan juga luar biasa ini ya, multimedianya. Bisa ngikuti saya padahal saya nggak rencana. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, menceritakan pertobatan Lukas sendiri. Dia sendiri itu waktu zaman Yesus nggak entah di mana, nggak terdengar tuh Lukas. Tapi nantinya di zaman Paulus, Lukas ini bertobat, dia dari awal mulanya menyelidiki. Dia bukan seperti 12 rasul anak domba yang bertemu Tuhan muka dengan muka. Dia seperti kita, yang ketemu Tuhan secondary, yang ketemu Tuhan itu secara tidak langsung. Aku mengambil keputusan, bukan hanya bertobat secara pribadi, tapi membukukannya dengan teratur bagimu. Saya suka baca Injil Lukas. Injil Lukas beda dengan Injil Markus. Mirip-miripnya ada. Ada mujizat Yesus yang ditulis di Injil, salah satu dari 4 Injil yang tidak ditulis di Injil yang lainnya. Cerita tentang Natal juga sama, saling melengkapi itu. Orang Majus tidak semua kitab Injil ada. Tapi Injil Lukas itu paling teratur. Kalau ngomong soal penyakit yang disembuhkan itu sangat diagnosa. Sangat diagnosa. Ya yang jangan heran lah yang nulis dokter. Markus itu anak muda yang pernah berontak itu loh. Markus itu, Yohanes Markusnya kemenakan Barnabas itu loh. Yang gara-gara dia itu berantem Paulus sama rekan sekerjanya Barnabas. Matius itu pemungut cukai, dulu itu tukang pajak, dia bertobat.
Seperti Sakeus, Yohanes, ya terang-terangan orang yang paling dicinta di antara murid-murid Tuhan. Kalau saya baca Injil Lukas, saya pernah membaca Injil Lukas, setelah kelar, saya langsung baca Kisah Para Rasul. Karena dua-dua ini ditulis secara kronologis untuk satu pribadi, satu individu namanya Theophilus, yang kemungkinan seorang gubernur Italia. Supaya engkau dapat mengetahui, ayat 4, bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu, sungguh benar. Bahwa Injil yang diberitakan ke kamu itu benar, betul-betul benar. Kembali ke Kisah Para Rasul pasal 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu, perhatikan ini, yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ada dua hal Yesus tidak pernah berubah, pengajarannya dan pekerjaannya. Jangan jadi orang Kristen yang hanya ngalami mujizat, lalu kejar-kejar berkat, karena itu tidak dikenan. Itu tidak benar. Tapi juga jangan jadi orang Kristen yang hanya word based, yang isinya hanyalah teori belaka atau firman-firman. Loh, jangan salah sangka loh, saya cinta firman, setengah mati saya. Ya, setengah hidup. Mati-matian saya cinta firman. Saya nggak kalah mungkin, ngomong gini bukan berbangga, tapi dengan siapapun di antara Anda sekarang, mungkin saya baca Alkitabnya unda-undilah, ginilah taruhlah begitu aja, 11-12 dengan orang terbanyak baca firman di sini. Tapi saya tidak punya roh Farisi. Karena hidupku bukan word based. Meskipun fondasiku adalah firman, itu batu karang yang teguh. Kalau enggak, kau bangun hidupmu di atas dasar pasir. Kalau pernikahan Anda tidak dibangun di atas dasar firman, pasir itu. Karirmu dan sebagainya. Tapi saya tidak hanya word-based Christian. Kekristenan itu harus dialami. Dihidupi. Menghidupi kekristenan dan iman. Karena itu jangan jadi orang Kristen yang hanya mau pengajaran Yesus, tapi tidak mau pekerjaannya. Pekerjaan Yesus itulah perkara-perkara supranatural. Bukankah Yesus berkata, kalau kamu percaya sama aku, kata Yesus pada muridnya, kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Jangan jadi orang Kristen yang tradisional. Tapi jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh alami Kristus. Alami Kristus itu tidak tentu alami hanya berkatnya, tapi juga alami penderitaannya dan tidak ngomel waktu kita melaluinya. Belajar kita imani, belajar kita hidupi yang kita yakini. Kalau kita percaya Tuhan ada dalam penderitaan kita, kita akan bersyukur dalam segala keadaan dan melihat tujuan kekal di dalamnya. Dan ketika kita berdoa, kita harus minta percaya. Kalau kita percaya, kita minta, kita pasti memperolehnya. Mari kita yakin dengan iman bahwa mujizat masih terjadi, kuasa Tuhan berlaku hingga hari ini. Jangan hanya mau pengajaran Yesus. Yesus tidak berubah, Yesus tidak pelin-pelan. Pengajarannya dulu sekarang selama-lamanya tetap sama. Orang bisa otak-atik gonta-ganti pengajaran Yesus, bahkan pengkhotbah yang tidak disiplin. Yesus tetap tidak bergeser. Pengajarannya tetap. Alkitab tidak berubah, mau versi apapun juga. Tapi jangan berhenti di sana. Pekerjaannya. Belajar rindukan pekerjaannya. Lord, I want to experience you. Aku ingin mengalamimu. Di tahun yang baru 2025, aku ingin mengalami Tuhan dalam dunia kerjaku. Itu bukan berarti selalu kita itu selalu mengalami yang kita inginkan. Bukan berarti kalau kita alami Tuhan dalam pekerjaan kita itu melulu berkat, tidak juga. Itu iya, tapi bukan hanya itu. Tapi aku ingin mengalami kepenuhanmu seperti kata Paulus. Aku ingin dipersatukan dengan kematianmu dan aku ingin mengalami kebangkitanmu. Yang kurindukan adalah mengenal dia. I want to experience you in my marriage. Aku ingin mengalamimu di dalam pernikahanku. Dalam pekerjaan Tuhan, dalam pernikahan seseorang itu juga termasuk ketika kita itu kesel. Tuhan itu kerjakan roh pengampunan sehingga kita bisa saling memaafkan dan saling menerima. Gak hanya itu, pekerjaan Tuhan dalam pernikahan seseorang itu juga cara dia parenting anak-anaknya itu. Benar-benar dia aplikasikan kebenaran. Tuhan memberi kita kuasa, memberi kita hikmat. I want to experience you in my ministry. Aku percaya ya Tuhan Yesus, semua yang kutanam kau akan tumbuhkan. Jangan berhenti sampai pengajaran, tapi juga segala sesuatu yang dikerjakan. Hai Theophilus. Theophilus itu bagus. Kata Theophilus itu artinya temannya Tuhan atau sahabat Allah. Siapa di sini ya yang namanya Theophilus? Adakah Bapak Theophilus? Ada? Nggak ada ya? Bapak Theo? Oh nggak ada ya? Luar biasa ya. Pasti ada. Tapi mungkin malu-malu tidak angkat tangannya.
Padahal sudah disediakan loh, kalau siapa yang angkat tangan nanti pulang dapat mobil orang sebelahnya. Hai Theophilus, hai sahabat Allah. Namanya bagus sekalipun dia bukan Kristen waktu dulu. Dia diinjili oleh Lukas, pertama lewat kitab Injil. Lalu kedua lewat kisah para rasul. Lihatlah kan ayat 2. Sampai pada hari Yesus terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bisa katakan bersama saya, kerajaan Allah. Doa Bapak kami aja langsung sudah ada bocorannya. Jauh sebelum gereja mula-mula, Yesus ajari murid-muridnya berdoa. Ketika muridnya tanya, Tuhan ajari kami untuk sembahyang. Ajari kami cara berdoa dengan benar. Lalu Yesus berkata, beginilah kalau kamu berdoa, jangan bertele-tele seperti orang Farisi. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Lalu permintaan pertama, datanglah kerajaanmu. Orang Kristen harus punya kingdom mentality. Mentalitas kerajaan Allah. Kita tidak boleh punya mentalitas roh agama. Kekristenan itu adalah kerajaan Tuhan. Cuman mungkin orang yang belum lahir baru tidak bisa melihatnya. Kamu butuh dilahirkan kembali untuk masuk dalam kerajaan sorga. Jadi orang yang tidak lahir baru tidak tahu mengapa kita menangis waktu kita lagi memuji menyembah. Ngapain sih cengeng? Mereka tidak paham. Why? Kalian semuanya volunteer tadi di backstage. Waktu saya juga dijemput dari bawah. Saya tanya sama semuanya, kemarin baru tugas hari ini atau kemarin sudah tugas? Kemarin 5 kali pastor. Hah? Kalian tuh gak capek-capek ya? Lalu mereka yang sungkan berkata, lah, Pastor Philip juga gak capek ya? Enggak, melayani jemaat itu happy. Orang dunia gak ngerti kenapa kita kayak gitu. Yang volunteer tidak dibayari. Kami yang full timer juga, you cannot pay us enough for the life we sacrifice. Untuk hidup yang kami korbankan, kami itu tidak ada cekloknya. Ceklok ada, melampaui ceklok itu. Benar-benar seperti dokter operasi, seperti dokter UGD, anytime harus meletakkan aktivitasnya untuk memperhatikan pasiennya. Jemaat itu merenggut dan kami dengan happy memberi diri. Betul-betul telah merenggut hidup kami. Semua untuk Tuhan dan semua untuk kekasihnya. We do this for Him. Orang dunia gak ngerti kenapa baik yang full timer mau memberi hidupnya kayak gitu, yang volunteer memberi waktu. Kenapa sih kalian itu kayak begini? Mereka gak paham karena mereka tidak masuk dalam kerajaan sorga. Kita belum masuk sorga, tapi kita sudah masuk dalam kerajaan sorga itu. Sebenarnya kekristenan itu bukan sekedar agama, gereja itu bukan sekedar tempat ibadah. Tahukah Anda, you are in a kingdom. Berada dalam satu kerajaan. We are in a kingdom dan kita itu saling terhubung satu sama lainnya. Satu orang Kristen yang jatuh dalam dosa dan melanggar firman Allah itu akan ngefek. Itu akan merusak sesuatu dalam kerajaan Allah. Coba lihat ya, dibutuhkan hanya satu kamir. Dibutuhkan hanyalah satu ragi, seiota untuk bisa mengkamiri seluruh adonan. Orang tidak pernah tahu kekristenan itu siapa yang salah. Tapi kalau ada orang yang melanggar firman Allah, dia jadi batu sandungan buat sesama. Akhirnya yang busuk adalah semua kekristenan. You know, you are very important. You're part of the kingdom. Bagian dari kerajaan itu. Gak ada orang di sini too small. Jangan bermental jemaat. Bermentallah anak-anak raja. Kita itu in a kingdom. Berada dalam satu kerajaan. Orang dunia gak ngerti kenapa kita begini. Mereka juga tidak paham. Tetapi kita dalam kerajaan sorga, kita mengerti. Dalam kerajaan sorga ini, Yesus sebagai rajanya. Dan kita ini sebagai umatnya. Kita tahu mengapa kita memberi diri, mengapa kita melayani, mengapa kita memberikan persembahan kita, mengapa kita melakukan misi, mengapa kita mengampuni, mengapa kita mengasihi, mengapa kita baca firman. Mengapa kita mendidik anak dengan cara yang Yesus ajarkan?
mentality, kingdom mentality. Karena kita melihat sesuatu yang nilainya kekal. Orang dunia nggak tahu, mereka nggak percaya Tuhan. Mereka kira setelah hidup ini ya sudah mati ya mati, lalu setelah itu mereka lenyap. Padahal menurut saya kurang konsisten kepercayaan atau keyakinan mereka. Orang dunia maksudnya. Apalagi yang tidak percaya Tuhan. Mereka semua percaya setelah mati, ya sudah, lenyaplah. Tapi pada saat yang bersamaan, mereka percaya adanya hantu. Pertanyaan saya, kok ada alam roh? Kok manusia mati cuman begitu? Dari mana tuh hantu? Saya pernah punya teman, seorang ateis, debat sama dia percuma. Saya hanya mengasihi dan mendoakan. Seseorang ateis itu juga punya Tuhan. Dirinya sendiri, pengertiannya sendiri, logikanya sendiri. Dia nggak percaya adanya Tuhan, tapi dia percaya rumah berhantu dan dia percaya ada hantu. Unik ya? Kalau sana percaya alam roh, percaya sisan, bahwa ada Tuhan, ada setan, ada hidup kekal, ada sorga dan neraka, percaya sekalian. Bagaimana fenomena-fenomena, kenapa dia percaya rumah berhantu? Karena memang sekali dia ngalami itu di rumahnya. You see, my friend, orang-orang dunia nggak bisa melihat. Mereka kira setelah mati ya sudah. Makanya mereka sekarang itu marilah kita bersenang-senang, mari kita berdosa, mati ya mari. Kita melihat semua dari tujuan kekal. Bahwa segala sesuatu ada pahala dan imbalan, meskipun kita tidak mengejar itu. Tapi ada mahkota yang menanti kita, dan kita juga tahu bahwa untuk setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan nanti suatu hari dalam penghakiman Allah. Kita tahu, makanya kita hidup dengan peraturan yang berbeda. Peraturan kita bukan peraturan agama, tapi nurani. Itulah kingdom mentality. Miliki mentalitas kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ayat 4, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Perintah Tuhan itu selalu ada dua sisi. Sisi satu adalah suruh, sisi satu adalah larangan. Dalam hal ini, dalam konteks menantikan janji Bapa atau menantikan pencurahan Roh Kudus di saat Pentakosta, murid-murid atau rasul-rasul diberi perintah, pertama, jangan ninggalkan Yerusalem. Kedua, baru suruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang setan selalu suguhkan membuat orang itu takut jadi Kristen, atau kalau Kristen pun mereka takut sungguh-sungguh karena setan itu kasih suatu taburkan kesalahpahaman. Kamu jangan dibaptis loh. Kalau kamu dibaptis nanti semua enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh ngerokok. Loh, bukannya justru sebaliknya, waktu kita dibaptis candunya itu hilang. Kita merokok masih bisa, tapi kita nggak perlu lagi. Saya pernah sekali diajak ngomong, saya itu kan luas ketemu sama orang. Dari Santo Santa sampai pendosa semuanya itu saya ketemu. Jadi saya ketemu sama orang yang ngomong sama saya, wah nggak enak ya, waktu suatu hari dia vaping. Ya, vaping, terus mungkin atau ngerokok atau vaping gitu ya. Lalu habis itu dia ngomong sama saya, wah pastor saya suatu hari mau ke gereja you. Oh, oke, ya tapi saya belum ready sih, saya belum siap. Saya masih suka duniawi, dia bilang gitu. Untung ada orang, pendosa itu ada macam-macam. Ada yang tutup-tutup, ada yang vulgar terbuka. Semua datang ke saya yang tertutup dan terbuka. Yang terbuka kali ini ngomong sama saya, nah bingung loh kita mau ngomong apa. Saya nanti suatu hari pasti gabung dengan gereja you, karena saya rasa, wah saya menarik ya, orang-orangnya itu luar biasa ya. Wah memuji Anda semuanya, puji Tuhan. Ayo kasih tepuk tangan untuk jemaat. Ternyata Kristen pun jadi wangi ya. Enggak semua jemaat GMS itu sudah lurus, tetapi saya melihat ada banyak kesaksian yang indah. Ayo, terus Cayo, lanjutkan. Dia bilang, saya suatu hari, saya melihat, wah jemaatnya gini, wah jemaatnya baik sekali, wah jujur lagi apa segalanya. Puji Tuhan. Saya belum tanya sama dia, how about you, ya kan? Saya bilang, saya nanti saya suatu hari akan gabung sama gerejanya pastor. Tapi sekarang belum ya pastor ya, sabar ya. Tapi saya dari tadi enggak nawari kok. Sabar-sabar itu gimana? Ya sudah, saya dengarkan aja. Lalu tahu nggak dia ngomong apa? Dia ngomong gini, bener nggak pastor? Kalau dibaptis udah nggak boleh vaping, nggak boleh ngerokok. Pertanyaan itu langsung saya balik. Dia bilang, oh bukan, saya mau ngerokok saya bisa. Mau pastor? Ya nggak mau lah, jangan tawari saya. Saya mau rokok bisa, mungkin batuk-batuk pertama. Saya bisa. Saya mau vaping saya bisa. Cuman sana stop vaping kan nggak bisa.
Saya mau, saya bisa. Saya enggak mau sih, karena enggak butuh. Saya punya Yesus. Saya enggak munafik. Hidupku itu sudah penuh dengan kasih anugerah. Ngapain gua rusak? Sana kan enggak bisa kan? Saya ngomong dengan sopan. Tapi Anda kan enggak bisa stop. Bedanya Anda dan saya bisa mulai, Anda enggak bisa stop. Terus dia diam, oh iya ya. Baptisan itu tidak melarang. Baptisan itu angkat candumu. Membuat kamu enggak perlu. Karena tubuh kita sudah kita serahkan lewat permandian. Rohnya sih sudah percaya Tuhan. Badannya itu loh. Pastikan semua kaki 5 itu pergi. Karena sertifikat sudah di tangan. Oh iya ya. Terus dia berkata, saya tepuk gini. Dalam keadaan mikir dia, saya bilang, tak tunggu di gerejaku ya. Dah, see you. Semoga dia muncul. Kalau itu orangnya, maju sekarang. Nggak ada, orangnya nggak kelihatan di sini. Paham maksud saya Bapak Ibu? Perintah Tuhan itu bukan hanya larangan. Itu yang seringkali jadi dagangannya setan. Kalau orang mau sungguh-sungguh itu terus dicekokin itu. Lu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jangan. Firman Tuhan itu sebagian besar itu adalah bentuknya perintah indah. Dan tidak susah kalau hati kita, Yesus berkata. Itu perintah mendatangkan hikmat, berkah dan berkat dalam kehidupan kita. Kalau saya bilang berkat itu enggak tentu materi saja. Berkat itu bicara tentang penyertaan Allah. Hadiratnya dalam hidup kita. Pemulihan. Betapa indah. Maka itu firman Tuhan di sini adalah suruh mereka tinggal di situ menanti, tapi sebelumnya larang mereka pergi. Dilarang untuk meninggalkan Yerusalem. Yes, ada perintah Allah yang sifatnya larangan. 10 yang paling terkenal. Jangan ada padamu Allah lain dan sebagainya. Jangan berzina, membunuh, mencuri, jangan mengingini, jangan. Lalu dari 10 itu salah satunya itu bentuknya suruh hormati ayah ibu. Sebenarnya perintah Tuhan itu semuanya itu ada yang bentuknya larangan atau bukan, tapi semua perintah Tuhan adalah berkat terindah dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan taruh rasa curiga. Kingdom mentality itu bisa nangkap hatinya raja. Bukan hanya jadi pesuruh saja. Pesuruh raja disuruh ini itu yes man. Tapi kita bisa nangkap hatinya. Kita nangkap pikirannya. Karena saya mikir loh, kenapa harus pelihara hari Sabat? Nggak gitu nanti gagal ginjal. Coba kerja 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Nanti pas organnya satu-satu akan gagal. Kalau Tuhan bilang pelihara hari Sabat, kau jangan langgar, itu untuk kesehatanmu. Belum lagi kesehatan mental. Jangan berzina. Kenapa sih aku enggak boleh nafsu? Supaya jangan nanti sengsara rumah tanggamu. Mana ada pernikahan itu bisa langgeng. Kalaupun tetap stay nikah, kalau ada orang ketiga, enggak akan ada joy dalam pernikahan itu, sukacita. Anak-anaknya kan kerasa. Papa punya gandengan lain atau mama punya selingkuhan. Tidak akan pernah sama. Kalau Tuhan bilang jangan berzina, bukan Tuhan mau mengambil freedom atau kemerdekaanmu. Kalau Tuhan berkata jangan berzina, itu supaya Anda punya keluarga bahagia. Kingdom mentality. Saya nggak pernah lagi taruh rasa curiga sama Tuhan. Sungguhan, mau Tuhan kasih saya berkat atau suffering, saya itu akan selalu berkata puji Tuhan. Saya ngomong puji Tuhan bukan karena latah, bukan karena untuk tunjukkan sama orang seperti beberapa orang yang benar-benar yang rohani tetapi hidupnya tidak. Mulut saya kerap kali berkata puji Tuhan. Every time saya alami sesuatu, saya akan ngomong dalam hati saya, praise the Lord. Thank you Lord. Bapak Ibu Saudara, jangan taruh rasa curiga sama Tuhan. God is ini grammar salah ya, jangan tiru Inggris saya. God is the goodest of all. He's the best. Dia orang terbaik dalam hidupmu. Dia nggak pernah punya evil atau ill intention, tidak pernah punya tujuan yang kurang mulia dalam hidup Anda. Kalau Tuhan kasih perintah, apapun yang Tuhan berikan pada saya, asal saya nggak buka celah. Kalau hidup saya sekarang dalam poros kehendak Allah, whatever it is, apapun yang Tuhan taruh di atas meja saya, tak makan sama saya. Berkat atau suffering, gua makan. My God is a good God. Itu kingdom mentality. Dan itu membuat orang-orang jadi puzzle, jadi orang-orang itu mengerenyutkan dahinya dan berkata, lu kok bisa begitu ya? Dan mereka akan memegang puncak jubah satu orang Yahudi, satu jemaat GMS misalnya, 9 orang yang lainnya dan berkata, 9-10 orang, bawa aku ke gerejamu. Apa ini yang aku rasakan padamu atau aku lihat, yang tidak kumiliki bahkan dalam kepercayaanku. I want to know your God. Aku
Aku ingin mengenal Tuhanmu. Tak lama kemarin barusan saya didatengin sama satu orang. Oh, minggunya sih di selatan. Pak, saya bukan Kristen. Saya ingin jadi orang Kristen, caranya gimana? Hari Minggu kemarin. Saya tidak paksakan. Saya dipegang sungguhan ini, ujung jas saya ini. Waktu saya lagi lewati jemaat, pegang, Pak, jas ditarik kan kerasa kan? Saya tarik. Kenapa Bu? Saya ingin masuk Kristen, gimana caranya? Kingdom mentality, mentalitas kerajaan Allah itu yang membuat semua roh agama itu jadi rasa kayak hampa. Apa ini sesuatu yang lebih tinggi? Aku mau tahu ini. Ada sesuatu pada kekristenan. Kalau kita hanyalah jadi orang Kristen yang agamawi, unda-undi orang berasa yang gituan gue juga ada, gituan juga tahu. Tapi waktu kita mempraktekkan sesuatu, misalnya seperti Saudara Redo nih, pemimpin pujian, ya, gembala PAW kita, pastor praise and worship. Saya cerita gini karena ini sudah menjadi kesaksiannya beliau dan sudah diputar mana-mana, orang sudah tahu. Mama kandungnya dibunuh. Tahu kan Anda? Yang bunuh papa tirinya. Pastor Redo terbang pergi ke Ambon atau ke Ambon, ya pokoknya ke Indonesia Timur, ya kalau nggak salah Ambon. Pergi ke penjara, di dalam sel itu pembunuh mamanya. Dia berkata, I forgive you. Dalam nama Yesus, aku ampuni. Nangislah sang terdakwa, dilayani, terima Tuhan. Yang menusuk mamanya, sampai mati. Dan terima Yesus. Seperti penyamun di samping Yesus, yang gini nggak pernah terdengar. Yang kita tahu adalah keadilan. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Iya, Juan ya. Tapi waktu you demonstrate the kingdom, orang berkata, yang ini aku tidak tahu. Orang paling berdosa pun penyamun di samping Yesus Kristus pun bisa bertobat. Saya mengucap syukur untuk Redo. Makanya Tuhan memakainya. Banyak lagu juga keluar. Sekarang kita ngerti orang-orang yang melayani di tempat kita itu bayar harga. Enggak katrolan, ayo sini yuk gabung sama gereja kita, cus langsung cus. Nggak ada, semua dari bawah kan semuanya. Yang pernah siapa dari mana, semua dari bawah. Bayar harga. Dan membuktikan, cuma enggak kelihatan urapannya dari mana. Bukan dari talentanya, dari kehidupan dan kerajaan Allah yang bertata dalam dirinya. I encourage you, di tahun 2025 Anda akan menjadi berkat yang besar bagi orang sekelilingmu. Jangan jadi orang Kristen biasa. Jangan jadi orang Kristen biasa. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh mengikut Kristus. Ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, murid-murid itu jagonya salah ngerti. Tuhan, mau nggak Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini maksudnya secara politik, secara state atau negara. Zaman itu kan mereka dijajah Roma. Jadi murid-murid Yesus itu punya selera dan punya agenda nasionalisme mereka. Kapan Tuhan Israel itu bisa merdeka dari jajahan Roma? Kapan dia bisa menjadi sebuah negara? Yesus tidak menolak loh ya, ayat 7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus tidak menolak. Tapi Yesus hanya memberitahu, nanti ada waktunya, tapi Bapa yang tahu. Dan kita semua tahu dalam sejarah, 1948, dibantu Inggris, orang-orang Yahudi punya negara sendiri namanya The State of Israel, yang sekarang lagi perang. Tapi Yesus tidak tertarik. Yesus berkata, nanti itu Bapa yang ketahui waktu dan masa, kamu gak usah urusi itu. Orang Kristen itu punya urusan lebih tinggi karena negara apapun di dunia ini suatu hari semuanya bubar. Waktu Tuhan datang kembali. Percayalah di sorga kita tidak akan membawa bendera nationality manapun di dunia. Kita hanya punya satu status. Anak-anak Allah. Anak-anak raja. Dari berbagai macam bangsa bahasa membawa palem, membawa harpa. Kitab Wahyu menjelaskan tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk kita ketahui bahwa di sorga kita masih akan memelihara keunikan kita, namun kita tidak tahu nanti tampangnya seperti apa. Setiap orang akan kenal dia siapa, dia akan tahu satu sama lainnya,
Sorga bukan tempat di mana orang pikun, tapi semua memori bukan hanya kembali, tetapi akan menjadi canggih. Di sorga kita akan tetap beda, warna kulit kita ceritanya tidak akan tiba-tiba kita yang orang Asia tiba-tiba jadi orang Barat jadi orang Asia. Kita tetap akan menjaga, memperoleh keistimewaan kita, fitur-fitur kita, tapi tanpa sakit penyakit, tanpa dosa, tanpa kelemahan. Namun demikian, di sorga tidak ada lagi perbatasan. Sana orang Amerika, sini orang Indonesia. Nggak ada. Hanya ada the living church. The bride of Christ. Atau mempelai Kristus. Untuk itu Yesus datang ke Palungan. Untuk membeli kita sampai ke sorga nanti. Maksud saya ngomong begini adalah, sifat nasionalisme yang sifatnya picik, yang sifatnya saling berantem, yang sifatnya diskriminatif, yang sifatnya rasis itu bukan dari Tuhan. Itu bukan buah roh. Yesus berkata gini di ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dengan kata lain, kamu harus peduli semua orang. Dan kamu harus mempersiapkan dirimu, hidupmu, bisnismu, pekerjaanmu, profesimu untuk jadi saksiku. Sejauh apa? Sampai ujung dunia. Ujung dunia itu nggak ada, tahukah Anda? Karena dunia ini bulat, bumi ini bulat. Jadi lucu, kalau di Amerika, waktu saya dulu sekolah teologi ya, mereka berkata ujung bumi itu adalah Irian Jaya. Karena masih ada orang yang tinggal di zaman batu. I don't agree. Itulah sebabnya kita jadi lemah. Orang Indo menerima melulu. Zaman dahulu misionaris dari Belanda. Saya berkata, karena dunia ini bulat, nggak ada ujungnya. Ujung itu tergantung pangkalnya. Kalau saya sekarang tinggal di Indonesia, ujung saya itu Belanda. Ujung saya itu Brasil. Ujung saya itu Amerika. Makanya dari sini berlaku, saya tidak mau jadi gereja yang ketinggalan. Gereja yang tidak mengerti amanat agung adalah gereja yang main-main dengan waktu. Karena itu gereja kita, meskipun kita tinggal di Surabaya, bolehlah kita dikatakan kita ini Bethlehem Efrata. Kita dibanding New York apa? Orang-orang Indonesia, orang-orang Jakarta mungkin jauh lebih metropolitan. Di Surabaya ini orang-orang lebih pikirannya lokal. Saya kasih sedikit aja cetusan berkat internasional aja, beberapa orang tanya, maksudnya gimana? Itu gimana relevan? Relevan lah. Cepat lambat Surabaya harus jadi internasional lah. Harus ada yang berani lah menantangnya. Dari dunia komersil aja bisa mengubahnya. Zaman dahulu waktu Surabaya itu masih hanya ada mall namanya Wijaya. Saya suka main dingdong di situ dulu, waktu kecil. Ingat nggak Bapak Ibu yang sudah berusia? Lalu setelah Wijaya nanti ada juga Toko 6 itu. Sekarang kan nggak ada semua. Orang Surabaya itu tidur siang. Orang Surabaya itu kerja, tidur siang. Belum ada. Tapi sekarang setelah mall buka dari jam 9 sampai jam 10 malam. Dirombaklah sana mall, berubah. Akhirnya mau ndak mau dipaksa metropolitan. Ya kan, kalau bicara secara ekonomi. Harus ada pionernya yang memaksa. Gereja tidak boleh mengerdilkan. Gereja itu harus jadi trendsetternya. Saya tekankan orang Surabaya Timur juga. Jangan menjadi Surabaya tertidur. Saya tidak ajarkan kita menjadi achiever atau mencapai sesuatu ambisius, bukan. Tapi ujung bumi itu tidak ada. Siapa yang berani mengadopsi visi ini, itulah yang akan Tuhan upgrade nanti. Makanya bukannya kita akan menerima hanya misionaris dari Belanda. Sekarang gereja kita pertama di Eropa itu di Rotterdam. Saya kirim ke sana. Hamburg buka kemarin penuh sekali, saya dikirimi foto banyak orang-orang Jerman. Lalu tahukah kita sudah ada GMS di Belgium? Orang-orang tanya sama saya, kok nekat ya pendeta ini? Kok nekat ya gereja ini? Apa sih itu? GMS itu apa sih? Gemes. Kok berani? Semuanya itu di sini cuma menerima kita utus ke sana, dan bukan untuk orang Indonesia saja. Bermula selalu dari Yerusalem, Yudea, Samaria, orang sendiri, lalu ke ujung bumi. Saya bilang ujung dunia bukan di Irian Jaya. Gereja kami yang di Irian Jaya cepat lambat akan kirim misionaris ke Afrika. Tunggu aja waktunya. Kalau kita saling kirim begitu, spider webnya jadi. Menang tuh seluruh bumi. Tapi kalau kita selalu bermentalitas, ayo kirim misionaris, Surabaya kan terus tidur siang. No, I've shown you, bukan drive yang salah, tidak ambisius untuk kaya. Drive untuk jiwa itu dari Tuhan datangnya. Hai Theophilus, Lukas tulis pada gubernur. Lukas sendiri bukan orang Yahudi,
Satu-satunya dari seluruh penulis Alkitab yang non-Jewish atau yang tidak Ibrani itu Dr. Lukas. Yang jadi kompanionnya Paulus di missionary journey atau di perjalanan misinya Paulus. Lukas ini menuliskan, dia rasa happy, diterima oleh Yesus. Diterima, dia tuliskan. Lihat ya, ini orang non-Israel yang dijamah nginjili sesama non-Israel, orang Itali dan berkedudukan tinggi, hai Theophilus yang mulia. Ayo terima Yesus. Luar biasa. Yesus itu sungguhan cinta semua bangsa. Dan Yesus harus pakai seseorang di Yerusalemnya. Kenapa negara-negara barat dulu maju? Karena mereka benar-benar serius dengan amanat agung. Mereka maju. Mengapa Korea maju? Mereka serius. Pengirim misionaris terutama. Tahun ini sudah berubah. Dulu Korea. Tapi sekarang tidak ada lagi ambasador Injil. Sekarang lebih ambasador K-pop. I think sekarang waktunya Indonesia. Saya tidak tahu Anda sepikir sama saya enggak. Apa saya ini terlalu jauh melampaui waktumu atau melampaui waktuku? Apakah saya ini terlalu canggih imannya? No, I don't think so. Saya rasa kita sudah ketinggalan. Kalau kita bermental kerajaan, orang Indonesia tidak akan berpikir seperti seharusnya. Yang Tuhan pakai ini orang-orang Galilea. Mereka bicara itu medok. Sampai-sampai orang Galilea itu bisa diketahui waktu Petrus ada di perapian ya api unggun, waktu Yesus disalibkan, waktu masih diadili, dihakimi, kan seorang hamba perempuan itu yang mengenali ini adalah salah satu murid Yesus karena kenapa? Iya, karena aksen Galileamu. Kita ini medok. Galilea itu yang dipakai sama Tuhan, bukan orang Yerusalem. If you could believe, bermental kerajaan, hidupmu akan berubah. Sungguhan berubah. Tidak perlu ke luar negeri, hidupmu akan berubah. Enggak jaminan kok anak muda sekolah luar negeri itu jadi. Enggak jaminan, sungguhan. Saya melihatnya banyak. Semua tergantung mentalitas. Dan mentalitas terbaik adalah mentalitas kerajaan Allah. Itu yang membawa kita berbeda. Saya harap Anda tahu ini. Kamu akan menjadi saksiku. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Betapa saya bersyukur Injil sampai ke Dr. Lukas. Zaman Yesus di kitab Injil, Lukas nggak tahu di mana. Tapi dia diinjili oleh gereja mula-mula. Lukas menginjili Theophilus. Theophilus menginjili ini, itu. Terus juga sampai ke Filipus. Maksudnya sampai ke kita semuanya hari ini. I thank God, kita diberi kesempatan untuk berada di dalam kerajaan. Karena ada orang yang peduli membawa Injil itu ke kita. Gak langsung ke kita. Injil itu dibawa dulu oleh gereja mula-mula ke orang-orang asing yang ada di sekitarnya. Mereka tidak membeda-bedakan. Dan akhirnya Injil dibawa jauh. Yang pertama membawa Injil ke benua Asia adalah rasul yang suka ragu. Rasul Thomas namanya. Dia mati di India. Bapak Ibu, supaya Anda tahu kenapa Injil sampai ke seluruh bumi. Awal-awal misionaris Eropa. Eropa dari mana? Eropa itu dulu diinjili oleh Rasul Paulus, Petrus dikit di Roma. Paulus juga pernah ke Spanyol, coba lihat di suratnya. Aku akan ke Spanyol, dia bilang di Korintus, dia bilang di Roma. Dan dari Turki sana, Injil itu dari Eropa. You want to know why? Itu adalah taburan gereja mula-mula sampai ke kita. Saya berdoa di dalam nama Yesus tahun 2025 menjadi tahun upgrade dalam kehidupan Anda. Yang penting jadilah saksi. Apapun yang kau lakukan Bapak Ibu, mau bisnis kayak, mau kerjalah apapun, selalu pikirkan, aku harus jadi saksi Kristus di bidangku. Bener loh. Tapi Pastor Philip, kalau aku jadi saksi Kristus kan aku jadi pendeta. Siapa bilang? Jadi pendeta nggak jadi saksi Kristus juga bisa kok jadi sandungan. Jadi saksi Kristus itu bukan tergantung profesinya, kecuali kalau profesi Anda memang ilegal ya jangan. Jadi saksi Kristus itu komitmen pada value nilai kebenaran. Dan bukannya kita diuntungkan. Misalnya dalam bisnis nih pekerjaan. Atau kita itu dalam karir kita itu kerja di office seseorang. Dengan pikiran aku harus jadi saksi bagi Tuhan. Itu menguntungkan dirimu sendiri loh. Kok bisa? Otomatis kita orangnya reliable, bisa dipercaya. Otomatis kita orangnya akan mengerjakan tugas kita di mil kedua, bukan mil ke-1, bukan asal-asalan. Otomatis pekerjaanmu jadi bagus.
Kalau itu bisnis, kita jujur bisa dipercaya, semua kongsian, semua supplier, semua vendor akan suka kerja sama-sama kita. Orangnya cengli sekali. Bukannya orang yang mau jadi saksi Kristus di bidang pekerjaannya itu justru menguntungkan dia. Daripada kalau orang nggak peduli lah aku jadi saksi Kristus, terserah aku Kristen, aku sandung aja sana sini. Gua jak uang orang itu, jak uang orang ini. Nanti mana ada sih, pernah lihat nggak orang suksesnya langgeng dengan cara begitu? Nggak ada. Cepat lambat semua orang akan tahu reputasinya dan semua menghindar. Nggak ada orang yang genah mau kerja sama dia. Yang rugi siapa? Jadilah saksi Kristus, carilah dulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Apapun yang Anda kerjakan 2025, pikirkan satu ini. I must equip myself to be. Aku harus memperlengkapi diriku untuk menjadi saksi Kristus di mana Tuhan tempatkan. 3 poin sini, we're done, kita selesai. Theophilus, kita pelajari sesuatu, pesan Natal yang tidak hanya palungan. Pertama, Yesus cinta semua bangsa di dunia. Terbukalah. Mungkin bagi Surabaya 10 tahun lagi mungkin sebagian, semua kita akhirnya bisa mengerti apa yang saya maksudkan. 10 years mungkin. Saya ingat waktu zaman dulu saya ngomong tentang pentingnya pelayanan muda-mudi. Orang-orang belum ngerti. Kami seolah bekerja sendiri. Anak-anak kecil, ngapain sih? Sekarang orang-orang mulai memahami. Mungkin sekarang yang saya katakan 10 tahun kemudian, mungkin banyak orang akan mulai memahami. Ya. Yesus cinta semua bangsa di dunia. 2, nasionalisme bukanlah buah roh. Jadi kalau misalnya sepak bola Indonesia lawan Vietnam, Anda tidak usah adakan prayer meeting. Karena di Vietnam kalau ada orang benar juga kan bingung jadi Tuhan. Kalau di sana orang Kristen di Vietnam berdoa supaya timnya menang, di Indonesia juga supaya timnya menang, ya Tuhan harus dengarkan mana? Kan seharusnya ada yang kalah atau mau matchnya draw. Nasionalisme itu bukanlah buah roh. Jangan doa buat yang begitu. Zaman dulu pernah sekali waktu Mike Tyson lawan Evander Holyfield itu beberapa orang Kristen yang ada di Amerika, beberapa teman-teman saya kata, we are all praying supaya Holyfield gimana? Karena Mike Tyson kepercayaan Holyfield itu orang Kristen. Saya bilang, lu orang ngapain doa yang gitu? Saking gak ada amanat agungnya kali. Biarinlah the fittest yang menang. Ya Tuhan daulat, udah gak usah ikut-ikut yang gitu. Tapi Tuhan itu suruh kita ngurus ini loh. Lu orang gak usah peduli kapan engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Yang gituan itu gak usah dipedulikan. Yang penting ini loh, kamu menerima kuasa, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya, tapi kamu harus tahu satu hal ini. Kamu akan menerima kuasa untuk jadi saksiku. That's your problem. Itu masalahmu, itu problemmu, itu tantanganmu, itu tugasmu. Yang bukan yang begitu, ini tugasmu. Jadilah saksi. Nasionalisme bukanlah buah roh. Ya. 3. Persiapkan diri untuk jadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Udah simpel aja pesan Tuhan di hari Natal ini. Supaya kita semuanya mempersiapkan diri. Tahun 2025, kita semua akan jadi saksi Kristus Yesus yang jauh lebih efektif lagi di tempat kerja kita. Love you so much. Yuk maju dalam Tuhan. Merry Christmas to you. Mari kita semua bangkit berdiri.